untuk melawan bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel. Allah tidak hanya menghukum Israel, tetapi Allah juga menghukum mereka yang ada di sekeliling Israel, yang mendatangkan Israel berdosa. Hal yang begitu menarik untuk kita perhatikan. Pada pasal 27, orang sibuk dengan perkara-perkara kekayaan. Orang sibuk dengan bagaimana caranya menumpuk kekayaan dengan berdagang. Ayat yang ketiga, Bu Erna sedang pasal 27 ayat 3. Dan katakanlah kepada Tirus yang terletak di pintu masuk lautan dan yang berdagang dengan bangsa-bangsa di banyak daerah pesisir, beginilah firman Allah, hai Tirus, engkau berkarya, kau berkata, aku kapal yang mahal indah. Tirus adalah sama dengan Babel. Tirus sama dengan dunia. Gambar yang sangat jelas. Kalau bilang Tirus, bilang Babel, itu sama dengan arti yang dipakai untuk kata dunia. Aku kapal yang maha indah, wilayahmu di tengah lautan, ahli bangunmu membuat keindahanmu sempurna. Seluruh badanmu mereka buat dari kayu sanobar senir, mengambil aras Libanon, membuat bagimu tiang layar. Tidak ada celah. Yang disebut dengan Tirus itu tidak ada celah. Pohon terbanting dari basan, dipakai untuk dayungmu. Geladakmu mereka buat dari tulang gading, ditatakan di cemara dari pantai Kitim. Kalau bicara Tirus, orang akan sangat tahu bahwa itu adalah perdagangan besar. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan. Ayat yang ke-12, Tarsis berdagang dengan engkau dalam segala macam harta yang banyak. Mereka menukar perak, besi, timah hitam, ganti barang-barang. Ibu kota daripada Tirus adalah Tarsis. Kan saudara ingat kalau bilang Tarsis, kita ingat dengan siapa? Yunus yang membelokkan perintah Allah, disuruh ke Nineve, tetapi pergi ke Tarsis. Lalu kita baca ayat 12, kita tahu mengapa Yunus belok ke Tarsis. Karena apa? Tarsis adalah kota perdagangan. Allah perintahkan Yunus untuk membawa firman ke Nineve. Tetapi Yunus melihat bahwa ada keuntungan kalau aku pergi ke Tarsis. Ini bukan sejarah, tetapi yang terjadi di akhir zaman adalah
iman pun diperdagangkan. Ibadah diperdagangkan. Pelayanan diperdagangkan. Jadi bukan sejarah, oh ini cerita waktu lalu. Yunus itu cerita dongeng anak-anak, tidak. Tapi itu gambaran yang bisa dilihat kenyataannya di akhir sana. Begitu gampangnya orang menukar iman. Begitu mudahnya orang berdagang menganggap oh ada keuntungan. Dapat lebih, bisa memperoleh banyak. Itu bukan sejarah, itu sebuah kenyataan. Hanya karena memperoleh banyak yang menjadi kebutuhan. Dapat sembako lebih banyak, ibadah dapat duit, bukan kasih persembahan. Pelayanan ditukar dengan amplop, dan tidak sadar, sama dengan ayat 17, Yuda dan tanah Israel berdagang dengan engkau. Mereka tukar gandum, mur, madu, minyak, balsam. Barang-barang yang dihasilkan di Yehuda, barang-barang yang dihasilkan di Yerusalem, barang-barang yang dihasilkan di dalam pelayanan ditukar dengan apa yang dihasilkan dari Tirus, Tarsis, Babel. Kelihatannya sepele, tetapi inilah yang terjadi. Damsyik berbicara dengan engkau karena banyak hasil-hasilmu, karena segala macam barangmu yang banyak. Anggur dari Helbot, bulu domba dari Sakar. Anggur ditukar mereka dengan barang-barang besi yang sudah dikerjakan dari usal, kayu teja, tebu, ada di antara barang-barang dagangan. Bukankah semua yang tertulis adalah apa yang dipergunakan untuk membuat minyak urapa? Keluaran 30. Keluaran pasal 30 ayat 23. Ambil rempah-rempah pilihan, mur, tetesan 500 sikal, kayu manis, tebu, kayu teja, minyak zaitun. Ayat yang ke-34, wangi-wangian, damar, kulit lokan, getah rasa mawar, kemenyan, kau ambil untuk membuat ukupan, campuran rempah-rempah, buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami,
murni, kudus. Sekarang dipakai dalam Yeskiel 27 untuk berdagang. Dipergunakan untuk tukar barang. Apa yang dihasilkan di tanah Israel ditukar dengan barang-barang dari Tarsis. Kita baca ayat 18 kitab Yeskiel 27, ada kata Damsik, di mana Saulus pergi untuk menganiaya orang-orang Kristen di kota Damsik. Damsik adalah kota perdagangan. Jadi saudara lihat daerah-daerah yang menarik menjadi sasaran daripada pekerjaan untuk menghasilkan sesuatu. Ada Tarsis, ada Damsik, tempat untuk mendatangkan keuntungan, tempat untuk mendatangkan ada sesuatu yang bisa diambil sebagai keuntungan. Orang tidak berpikir iman lebih berharga dari segalanya. Jangan gampang tukar. Bicara perak tadi kita baca adalah keselamatan. Bicara mur, madu, minyak, balsam, bicara anggur, ditukar. Itu yang dihasilkan di Yerusalem, itu yang dihasilkan di tanah Israel. Tetapi dengan begitu gampang ditukar untuk perkara-perkara yang kelihatannya mendatangkan keuntungan. Mari saudara, berpikirlah dengan bijaksana. Mana lebih berharga, imanmu atau hartamu? Mana lebih bijaksana kita berpegang kepada apa yang Tuhan berikan? Wahyu 3. Pegang apa yang ada padamu. Hati-hati. Dunia akan sodorkan. Ayo. Sekali lagi, kita sudah baca beberapa hari lalu, tapi kita kembali baca di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 berkata, Aku datang segera dan pegang apa yang ada padamu. Aku datang segera. Di bagian akhir sejarah gereja, orang dengan gampang untuk melepas apa yang ada di tangan. Kalau itu menguntungkan, apa salahnya? Bukan apa salahnya, apa kerugianmu? Bukan apa salahnya. Pegang apa yang ada di tangan. Belum tentu engkau mendapatkan lagi. 5 anak darah yang bodoh, yang datang menantikan pengantin tidak dengan minyak sebagai persediaan, tetapi mengambil minyak hanya sebagai pengisi pelita. 5 anak darah yang bijaksana, mereka bawa pelita lengkap dengan minyak, tapi mereka juga bawa persediaan. Karena tahu apa yang dipergunakan untuk bisa menyalakan pelita itu bisa habis.
bisa tuang kembali. Jadi Allah sangat tahu bahwa pada akhir zaman orang dengan gampang melepas apa yang ada di tangan. Kalau peribahasa Indonesia ada merindukan pungguk di loh, kayaknya kita dulu belajar sama. Merindukan pungguk di bulan. Mana ada pungguk di bulan? Merindukan pungguk di langit, punai di tangan. Nah, tidak ada itu peribahasa dulu. Saya dulu belajar ada. Merindukan pungguk di langit, punai di tangan, dilepaskan. Punai itu burung kecil. Mungkin kalau di kita itu lebih kecil dari burung gereja, emprit itu. Burung yang paling kecil, emprit itu punai. Punai di tangan, dilepaskan. Wah, aku pengen itu tuh yang lebih gede itu. Maka apa yang ada di tangan dilepaskan. Belum tentu punai itu kalau dipegang itu masih berharga. Tapi karena udah dilepaskan, punai hilang, pungguk tambah hilang. Karena kebodohan kita menganggap bahwa aku akan mendapat keuntungan yang lebih, maka berdaganglah Israel. Menganggap bahwa apa yang bisa diambil dari Tarsis, dari Edom. Bicara Edom, kita ingat bagaimana Esau menukar hak kesulungannya hanya karena kacang merah. Contoh sudah banyak. Kalimat firman Allah jelas. Kalau hanya karena perkara-perkara jasmani yang kita anggap lebih menguntungkan, lalu kita ambil apa-apa yang disodorkan, ditawarkan. Tarsis berdagang dengan engkau, Damsik berdagang dengan engkau. Ini adalah daerah-daerah di mana tidak sangka kita. Oh, mengapa Yunus ke Tarsis ya? Saudara ketemu, sebab Tarsis adalah kota perdagangan. Jelas Allah berkata, Yunus, Nineve. Tidak ada penjelasan Yunus, budak. Tidak ada. Yunus tidak mendengar. Yunus salah mendengar. Tidak ada ayat. Jelas kalimatnya. Pergilah ke Nineve. Beritakanlah kabar hukuman akan datang kalau mereka tidak bertobat. Jelas. Tetapi Yunus yang sampai di loket pembelian tiket, ada yang menarik di sana. Iklan Tarsis lebih besar daripada iklan Nineve. Dan orang-orang Tarsis yang menjajakan tiket adalah orang-orang yang luar biasa keren. Yunus bilang, ngapain aku ke Nineve? Orang jahat di sana. Udah ketahuan kok mereka orang jahat, biar aja dihukum Tuhan. Lebih baik aku pergi ke Tarsis. Dapat untuk berdagang di sana, ya siapa tahu lah. Rumah, kontrakan
Dari tahun ke tahun pindah. Ini udah tahun keberapa ini? Pindah lagi. Hidup kan perlu berkembang, punya obsesi ke depan. Kita harus punya usaha. Ibadah sih ibadah, tapi usaha tetap harus jalan. Kelihatannya apa yang ditawarkan begitu menarik. Dan alasan tepat, itu kebutuhan kami. Yuda dan tanah Israel berdagang dengan engkau. Mereka menukar. Akhir pasal 27. Orang pesisir kaget semua melihatmu. Rajanya menggigil, mukanya berkerut, pedagang bangsa bersuit-suit. Akhir hidupmu mendahsyatkan, lenyap selamanya engkau. Orang yang menukar menganggap bahwa apa yang di barter itu akan menguntungkan. Apa yang ditukar dengan ibadahnya, apa yang ditukar dengan imannya. Apakah semua itu tidak mendatangkan air mata? Ayat 34. Sekarang engkau dirusak dan lenyap dari permukaan laut dan tenggelam di dasar laut. Daganganmu dan seluruh penumpang tenggelam bersama engkau. Apakah kita tahu Angie tidak pernah menyesal? Apakah kita tahu Bella Safira tidak pernah menyesal? Berkelima, apa yang dia dapatkan? Oh, bahagia. Infotainment tanya bagaimana pernikahan? Oh, bahagia. Kalimat firman Allah lebih meyakinkan kita. Ketika kita berdagang, ketika kita gambling, berjudi dengan keadaan seperti ini, hati-hati. Akhir hidupmu mengagetkan orang. Karena engkau dirusak dan dilenyapkan. Tahun-tahun kita nggak lama. Masihkah kita pegang apa yang Tuhan berikan? Iman yang hari ini kelihatan begitu sederhana, hanya bukan segenggam emas, mungkin hanya iman kita tuh begitu kecil, katanya lebih kecil dari apa? Emas yang lebih kecil dari biji sesam itu berapa sih bobotnya? Tidak sebanding ketika kita berdagang di dunia ini. Loh, orang itu kan hidup cari untung, betul. Tapi kalau dengan keuntungan itu kita hancur, untuk apa? Kelihatannya kita untung, tapi buntu. Kelihatannya kita memperoleh banyak, tetapi habis. Ludes, akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap. Perhitungkan lagi, pertimbangkan lagi. Bila firman Allah benar, ikutilah firman Tuhan. Bila kata firman Allah menjadi peringatan bagi kita, pegang apa yang ada padamu. Jangan ada orang yang dapat menukar apa yang engkau miliki. Hari ini Bella Safira dapat berkata, oh hebat, saya tidak salah pilih. Biar tidak ada restu orang tua, yang penting aku hidup bahagia. Bintang-bintang di atas bahu suaminya bisa kiranya menjadi penerang hari ini.
dunia. Sebab itu janji. Tetapi dia kehilangan surga. Pertimbangkanlah. Peringatan ini bukan sekedar ayat yang kita baca, tapi peringatan